Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak tadi yang sebagai peroloh dalam acara syair dan syiar hari ini, karya Kiai Haji Ja'far Sabran, sebagaimana yang kita sampaikan beberapa hari lalu atau beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan sudah. Ini yang ke-59. Nah, ini syair beliau ini ada 250 lebih. Insya Allah ini mungkin sampai setahunan juga nih Ustadz ya. Ini insya Allah juga akan menjadi buku. Ini sebenarnya bisa sudah diterbitkan satu buku jilid yang pertama, tapi Ustadz Jamiat belum. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik aja. Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Daeng Baji. Alhamdulillah. Ya, baik-baik. Ini penuh macet ya, tapi kurang sudah ya. Ya kurang macetnya sudah Bahkan kurang. di Cendana agak macet juga. Ya, agak lancar sedikit. Ya, terima kasih pemirsa yang kami hormati. Langsung saja kita persilakan Daeng Baji untuk membacakan syair yang ke-50. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Dakwah Islamic Center, baiklah saya akan membacakan syair Makrifat nomor 59. Af'al hamba sama binasa, tinggal afal yang Maha Esa. Gerak dirimu tidak kuasa, hanyalah Tuhan Maha Perkasa. Wujudnya hamba walau di mana, tamsil umpama fata morgana. Dikira air membawa guna, ternyata hayal di redang makna. Nah, di sini ada yang perlu kita pertanyakan kepada Pak Ustadz, bahwa isi daripada syair nomor 59 di sini, kira-kira apa maksud daripada syair tersebut Pak Ustadz? Ya, arti daripada afal, binasa, kemudian di sini ada afal yang Maha Esa, dan apa arti gerak diri yang tidak kuasa, kemudian dan apa maksud hanya Tuhan Maha Perkasa. Ya, silakan Ustadz dimulai. Terima kasih. Langsung ditembak dengan pertanyaan ini Ustadz. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Islamic Center di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini ba'da zuhur kita kembali membahas syair ma'rifat yang ditulis oleh Kiai Haji Ja'far Sabran, seorang ulama yang sangat besar, terkenal. Dan di nomor 59 ini beliau benar-benar menulis di segi hakikat dan ma'rifat, di mana seperti yang Ibu Haji tanyakan tadi, apa yang dimaksud af'al hamba sama binasa. Yang beliau tanyakan itu af'al itu apa dan binasa itu apa. Kemudian tinggal af'al yang Maha Esa. Kemudian gerak dirimu tidak kuasa, hanya Tuhan Maha Perkasa. Ini adalah kias yang beliau angkat untuk kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia. Nah, Pak Haji, ini terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Tidakkah kalian mau mendengarkan
sesuatu kalimat yang merupakan harta dari harta surga. Nah, jadi dalam bahasa Arabnya beliau menyatakan, ala aduluka ala kalimatin hiya kunzun min kunzil jannah. Jadi bilang Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan, maukah kalian aku kabarkan bahwa ada satu kalimat yang apabila diucapkan merupakan harta karun atau harta benda sebagai perbendaharaan di sorga. Jadi kata sahabat, mau ya Rasulullah, sampaikan kepada kami. Rasulullah mengucapkan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Jadi Bu, yang disampaikan oleh Rasulullah, ucapkan kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Artinya itu Bu, la haula itu tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan. Upaya. Jadi kalau bahasa semi ilmiahnya itu Pak, la haula tidak ada power, wala quwata tidak ada energi, illa billah kecuali Allah. Iya. Power itu hanya Allah. Hanya Allah. Jadi kuwata itu kekuatan Allah, makanya haula daya itu kekuatan Allah, power itu kekuatan Allah. Jadi di sini beliau nyatakan af'al hamba sama binasa. Jadi kalau demikian di tingkat ma'rifatullah atau di tingkat ilmu hakikat, af'al itu Pak adalah perbuatan, Bu. Ya. Jadi apa saja perbuatan di alam dunia ini, apa saja keberadaan benda di alam dunia ini, disebut beliau af'al hamba atau makhluk itu Pak, sama binasa. Ya. Walaupun yang kuat-kuat Ustaz. Ya, dia nampak di luar kita, Bu, orang itu bisa berjalan, orang itu bisa bekerja, orang itu bisa sholat, makan, minum. Itu nampak kan dari segi jahiriyah, itu kan perbuatan hamba. Ya, setangguh Muhammad Ali pun rontok. Ya, tapi beliau menyatakan af'al hamba itu binasa. Ya, apa tadi itu tadi la haula tadi, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah. Nah, sekarang kita berpikir, kok kita berbuat tetapi tidak ada kekuasaan, gimana itu? Jadi ini pandangan Pak. Makanya di dalam ilmu ini, beliau ini kan ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat, kan begitu? Nah, beliau ini syair ma'rifat. Jadi berarti syariat ini nampak perbuatan hamba. Dalam hakikat itu hamba tidak ada kuasa, karena ini kata Rasulullah dari Allah. Maka ini sahih Pak, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ada kekuasaan atau kekuatan itu hanya diberikan sedikit. Nah, jadi contohnya gimana kalau Ibu mau contoh? Gimana sih contohnya orang tidak ada kuasa? Kemarin kita sudah bahas Bu. Ya. Nah, artinya Ibu taruhlah lahir tahun 60 misalnya. Sebelum Ibu lahir kan ada di rahim Ibu kita Pak. Iya. Kita di situ betul-betul tidak ada daya Bu. Padahal kita kan hidup. Iya. Kita hidup Pak dalam rahim itu. Nah, di situ lambangnya kita tidak bisa menentukan siapa orang tua kita. Kita tidak bisa menentukan janin yang dalam rahim ini kita mau laki-laki atau perempuan. Dan di situ tidak ada akal, tidak ada pikir Pak. Tidak ada, insting aja yang ada itu. Nah, jadi begitu kita lahir ke dunia ini, zayyina linnas hubus syahwat minan nisa wal ban qatir. Aku hiasi manusia itu syahwat, dari syahwat itu timbul akal, pikir, timbul ada ilmu nantinya. Nah, jadi artinya yang la haula wala tadi Bu, bagaikan orang dalam rahim ibu Pak. Tidak ada kekuasaan apa-apa. Ya kan, kita di dalam rahim itu bisa kan nentukan Pak. Nanti umur kita 80 lah wafat. Nggak bisa. Saya nanti wafatnya di Mekah atau di Madinah. Nggak kuasa. Ini yang dimaksud. Af'al hamba sama binasa. Arti binasa itu apa? Hamba itu secara alami bergerak, tetapi dalam kekuasaan hamba, dalam ilmu hakikat ma'rifat, hamba tidak ada kekuasaan, kosong kecuali Allah. Maka itu Rasulullah telah menyatakan,
Tidakkah kalian aku tunjukkan satu kalimat yang merupakan harta dari harta karun surgawi? Mau ya Rasulullah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi bu ngamalkan itu paling kurang 100 kali habis sholat subuh. 100 kali Pak waktu habis maghrib. Apa sebab? Kita kan dari subuh ini kan banyak pergaulan, banyak pekerjaan. Mungkin hati, pikiran kita ada dosa, ada kesalahan. Minta ampun kepada Allah dan menyatakan la haula wala quwata illa billah. Hil aliyil azim, yang maha tinggi, yang maha besar. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Nah, seorang sahabat Rasulullah yang merupakan pamannya, paman Rasulullah itu bernama Ibnu Abbas, Pak. Jadi Ibnu Abbas mengomentari, ditanya, apa wahai Ibnu Abbas pengertian la haula wala? Jadi Ibnu Abbas menyatakan, ya kan? Jadi ujar Ibnu Abbas, arti la haula wala itu la haula bina alal amali bi taati illa billah wala quwata lana ala tarkil maksiati illa billah. Apa artinya? La haula wala itu ujar Ibnu Abbas, tidak ada kemampuan bagi kami melakukan ketaatan dan memohon pertolongan kecuali itu adalah kekuasaan pertolongan Allah. Jadi Pak, artinya kita beribadah itu rahmat Allah, Bu. Ya kan? Semua kita nih hidup di muka bumi. Semua kita nih kan sedikit banyak diberi hidayah oleh Allah. Yang jadi masalah, ada enggak menerima hidayah petunjuk Allah? Berapa banyak yang menolak? Ya kan begitu, Pak? Ya. Nah, bagi orang yang menerima hidayah Allah, sudah mendapat petunjuk, dia mengamalkan petunjuk, makanya dia beribadah. Siapa memberi petunjuk? Apa kata Allah dalam Quran? May yahdillahi fahuwa muhtadi wa may yudlil faulaika humul ghafilun. Siapa yang diberi Allah petunjuk, dia memperoleh petunjuk, Bu. Siapa disesatkan, dia rugi. Maka itu bilang Ibnu Abbas, saat kita melakukan keataan peribadahan itu seluruhnya pertolongan Allah. Jadi bahasa orang biasa, Pak, kalau kada ada izinnya aja kada kawa, nah izin ridha rahmat Allah. Nah, jadi artinya ya Ibnu Abbas, kita melakukan ketaatan ibadah itu rahmat Allah, itu pertolongan, itu bantuan Allah. Nah, yang kedua kata Ibnu Abbas, wala quwata lana ala tarkil ma'siyati illa billah, dan kita meninggalkan maksiat dan dosa pun itu adalah dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Ya kan, Pak? Iya. Coba lihat, ya kan, ada yang meninggal dunia ya. Ketika dia sedang meneguk apa, Pak, di Jawa, di mana-mana yang Ya. apa? Minuman-minum apa? Minuman Oplosan. oplosan. Rasulullah menyatakan kullu sarabin askalu fahuwa haram. Segala minuman memabukkan, nyantap aja, Pak, itu haram. Iya. Kena sedikit haram. Waktu itu di surah Maidah ayat 19. Itu dia. Itu kan haram. Innamal khamru Wal maisir, ya itu. Jadi minuman haram, maundi haram. Nah, ternyata orang melakukan sedang minum minuman yang haram, dia wafat. Berapa, Pak? Takdir Allah, pertolongan Allah yang sampai di situ ke dia. Nanti Allah menghisap dia. Iya kan? Sudah diberi peringatan tapi masih Iya. melanggar juga. Jadi itu nanti gini, Pak, yang saya tanyakan. Apabila orang meninggal itu di saat dia sedang minum minuman keras, ibaratnya minuman haram, nah itu status kematiannya itu seperti apa? Nah, jadi begini, dia itu hanya berbuat maksiat. Yang memasukkan orang ke surga itu karena iman, Pak. Jadi ujar Rasulullah, apabila masih ada imannya kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad, setipis apapun dia disiksa, dihisap dulu. Hisap dulu. Dicuci dah. Cuci. Jadi apabila dia sudah berbuat maksiat dan dosa, ditimbang berapa besar dosanya, nanti mizan itu sebelah kiri ini. Dia berat, amal sebelah kanan. Di dacingnya itu, mizannya itu, Pak. Mizan, Ya. Jadi diukur, Bu. Kalau dia banyak dosanya sebelah kiri, dia ke neraka dulu, disiksa dulu. Ya, ibaratnya disterilkan. Disterilkan. Yes. Jadi kita nggak bisa mecap kalau orang masih ada syahadat, orang kafir tidak. Nah, kita boleh mengucapkan dia itu kafir kalau Rasulullah mengucapkan. Misal begini, Bu, Rasulullah pernah mengucapkan, Ya.
Man lam yusolli fahuwa kafir. Siapa yang tidak sholat fardu itu kafir. Itu Rasulullah mengucapkan. Apa sebab arti kafir itu? Arti kafir itu menantang. Menantang Allah dan Rasulnya. Kan yang sering kita baca, Pak, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kalian bisa kafir, kufur, ingkar kepada Allah, menantang Allah? Yang dulunya kalian itu mati, tidak ada di dunia. Summa yuhyikum. Kami hidupkan engkau ketika keluar dari rahim ibu. Summa yumitukum. Kami matikan saat sekarang maut. Summa ilaihi turja'un. Kemudian engkau dikembalikan kepada kami. Jadi yang nama kufur kafir itu ingkar. Maka itu ada orang kufur nikmat, Pak. Iya kan? Ya kan, nikmat dikufuri. Rezeki ada dibawa untuk maksiat. Sepeda motor atau kendaraan mobil ada digunakan untuk jalan-jalan yang tidak ada tujuan apa-apa untuk Allah. Tidak ada faedah. Tidak ada faedah, tidak berguna. Hampir kurang ada faedah. Iya, mungkin hanya untuk sombong, untuk riya, iya kan? Iya kan? Nah, jadi pamer dan sebagainya. Jadi itu, Bu, yang Ibu tanyakan tadi, ya kan? Kalau orang berbuat maksiat ketika dia wafatnya, ada Bu yang meninggal itu ketika berada di tempat orang nakal. Iya. Iya kan? Banyak. Sedang laki-laki ini main dengan orang nakal, ya kan? Maut, ruh dicabut. Nah, itu nanti disisa Allah hisabnya. Ya, mudah-mudahan kita enggak. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak sampai begitu. Ya. Nah, jadi Ibnu Abbas menyatakan la haula wala quwata illa billah. Ujar Ibnu Abbas, tidak kuasa kita melakukan ketaatan kepada Allah kecuali pertolongan bantuan Allah. Kita tidak kuasa lagi, ya kan, untuk meninggalkan maksiat dan dosa kecuali itu adalah petunjuk dan rahmat dari Allah. Nah, oleh sebab itu, Pak, la haula wala ini tadi, ya kan, disambung dengan bait kedua. Af'al hamba sama binasa, tinggal af'al yang Maha Esa. Af'al kan perbuatan. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran disebutkan, Pak, di dalam surah Al-Baqarah 20, Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya itu sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah berkuasa sesuatu menghidupkan. Nanti setelah hidup, Allah Ta'ala, aku berikan engkau rezeki yang lahir maupun batin. Aku berikan engkau rumah, tempat tinggal, ada istrimu, ada suamimu, ada anak pinakmu, ada pendidikan untuk agama dan sebagainya. Aku, kata Allah, yang memberikan itu. Ya kan? Kenapa Allah? Karena tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa tiap-tiap sesuatu. Nah, itu satu. Hadis Al-Quran yang kedua dalam surah Mulk Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, tangannya segala kerajaan. Jadi mau kerajaan di langit, ya kan, aras kursi itu aku kuasa. Yang ada di bumi, aku ya Allah Ta'ala yang menentukan. Si A ini jadi presiden, si A ini jadi sultan, si A ini jadi raja. Aku semua, kata Allah, menentukannya. Makanya ketika kita sholat itu, Pak, habis biasanya ya Rasulullah, siapa yang membaca habis maghrib dan subuh, Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca 10 kali itu, Bu. Tambahi lagi Allahumma ajirna minan nar 7 kali karena neraka 7. Lah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Posisi kaki enggak boleh dilipat. Begitu habis antas salam itu baru dibalik. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca, Bu, ini maghrib, mati dia di malam hari, Pak, maka dia ahli sorga. Dan begitu Bapak membaca subuh, wirid di subuh dibaca, mati siang hari, dijamin dia ahli sorga. Itu hadis sabda Rasulullah. Nah, maka apa, Bu, yang ada di situ?
Nah ini yang dimaksudkan tadi. Tapi jangan salah pengertian juga, Ustaz. Iya. Salah membaca tuh melalau aja. Nah malah kalau mau. Nah ini berarti Pak, makanya yang kita baca itu iman kuat, ya ini kan? sudah membaca tuh ya tetap dalam Jadi keadaan biasa normal lah. diucapkan dengan lidah, ya kan? Dibenarkan dengan hati. Iya. Ikrar bil lisan, tasdikun bil qalbi. Ya itu artinya ucap di lidah tapi hati membenarkan. Yang lalau tadi membaca aja, kada tahu makna, kada tahu Maksud, arti. berjalan, Ya, berjalan aja. simpang. Itu. Nah, Dengar orang membaca, hendak juga membaca. Jadi apa ya Rasulullah artinya itu? La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Lahul mulku, baginya kerajaan langit dan bumi. Walahul hamdu, hanya dia yang patut dipuji, disanjung. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayatnya tadi. Dan Allah maha kuasa atas sesuatu. Jadi ya Allah nih, hidup hamba serahkan pada engkau. Apa yang dimakan besok, apa yang dijalani, itu hamba serahkan. Nah ini orang berserah diri namanya pada Allah. Setelah berserah diri itu artinya ini sebagai pengikat ya. Pengikat batin kita kepada Allah dan minta pertolongan, bantuan. Ikat tuh larut. Bukan mujur. Makanya kita kalau betul-betul menyerahkan yuhyi wa yumit, engkau menghidupkan mematikan aku, berserah diri pada Allah, minta bantuan pertolongan. Kalau mengucapkan itu jiwa layau, berarti ibadahnya, zikirnya, wiridnya bu tidak dihayatinya. Dia hanya mengucapkan biasa aja. Ya memang kadang-kadang tabiat orang tuh berbeda. Kadang-kadang salah tafsir. Soalnya gini Pak Ustaz. Biasa kan kalau kita di masjid, kita imamnya itu kalau bacaannya itu bagus betul. Nah kadang timbul dalam diri kita ini. Iya. Waduh, kok enak banget. Tapi aku kok nggak bisa. Nah akhirnya timbul ingin belajar tetapi belajar sendiri-sendiri, asal membaca aja kan. Nah bagaimana ini? Jadi begini, jadi makanya untuk mencapai khusyuk dalam sholat kan ada dua macam kan. Ada tadabbur qiraah, ada tadabbur maknawi kan. Kalau tadabbur qiraah, perbaiki bacaan, maharaj, tajwid, lagu, intonasi, ya kan. Nah jadi yang jadi imam tuh yang fasih kata Rasulullah, yang harus menjadi imam itu. Kira-kira makmum itu mendengarkan terbuai. Tapi kalau imam itu keliru salah membaca, dongkol makmum di belakang. Nah, jadi begitu tadi imam membaca, ibu senang lagunya. Ya kan bukan main, menyentuh hati. Nah, misalnya Pak Haji Arfan misalnya. Saya mendengarkan dengan lagunya dan dengan maknanya. Tadabbur maknawinya. Saya dengarkan ya bismillah, saya ikuti artinya begini, alhamdulillah, ar-rahman, malik yaumiddin, seluruhnya. Saya ikuti imam itu, tersentuh, kadang-kadang menangis. Nah itu tanda khusyuk Pak. Nah pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kalau kita belajar sendiri aja? Nggak bisa Bu, kita ini kalau tertarik itu sendiri. Sedang Rasulullah aja diajari Jibril. Ya kan? Ya. Makanya disebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad berbicara bukan dengan nafsunya, tetapi wahyu, diwahyukan. Jadi artinya Bu, siapa yang memperdalam wahyu? Quran itu kan wahyu, ya kan? Nah Rasulullah menjelaskan wahyu itu hadis. Maka bertanyalah kita kepada ahli tajwid, ahli qiraat. Ada kan Pak yang tempoh hari saya jelaskan qiraat itu kan ada 7, ya kan? Jadi yang baca wadduha itu Bu, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita asing, ya kan? Salah ini, tapi orang ahli qiraat enggak salah. Tapi imam enggak boleh baca itu. Enggak boleh baca itu. Iya. Menyalain orang qiraat. Nah, maka itu. Nah, jadi Bu artinya yang ada nih hafaz saja. Ya, yang artinya Bu maksud saya, tanya kalau Ibu mau bagus lagu, tanya kepada ahli ahli tajwid, ahli mengaji, ahli qori lah ya gitu ya. Nggak bisa belajar sendiri Bu, nggak bisa. Itu ada Ustadz yang salah baca sering saya dengar itu yang diba itu. Iya.
marhaban ya nuru aini, marhaban ya dal. Nah, salah itu kan? Iya. Karena yadal dulu kan yadun. Iya, betul. Selamat datang tangannya Husaini. Iya. Padahal kalau Jaddal Husaini. Betul nah, itu. selamat datang kakeknya Husaini Iya. ya Nabi Muhammad kan. Betul itu. Banyak yang kadang-kadang salah yadun dengan jaddun kan. Oke. Tapi Ustadz yang lebih tahu. Ya. Jadi kembali ke tadi Bu, pertanyaan Ibu, af'al Allah sama binasa tinggal af'al yang Maha Esa. Gerak dirimu tiada kuasa, hanya Tuhan Maha Perkasa. Nah, jadi Pak, tentang af'al ini kenapa sampai ada kata af'al? Nah, ternyata di ilmu tauhid itu Bu, ada 4 tuh Bu. Ada disebut dengan tauhidul af'al. Tauhid itu Pak artinya meyakinkan, meyakini tentang perbuatan Tuhan. Yang kedua ada disebut tauhidul asma, mentauhidkan, meyakini terhadap nama Tuhan. Tauhidus sifat, meyakini tentang sifat-sifat Tuhan. Dan tauhidul zat, yaitu mengesahkan keberadaan diri Allah. Padahal Pak, namanya mentauhidkan kan Allah itu sudah esa. Yang kita diesahkan tuh kita ini belajar bagaimana meyakini keesaan Allah. Nah, jadi Ibu, bagaimana caranya itu? Nah, saya jelaskan sedikit. Kita mulai di tauhidul zat. Jadi orang Pak mentauhidkan Tuhan ini kan beda-beda. Jadi Bu, orang ini sesuai dengan ilmunya. Jadi ibarat Bu, yang saya ceritakan tempo hari, ada 3 orang, 4 orang lah misalnya kan, buta keempat-empatnya, ya kan? Jadi mereka diberi kabar tentang gajah. Ya, istilahnya tunanetra. Iya, tunanetra, buta semua matanya. Dibawalah 4 orang itu bergantian megang gajah. Setelah selesai, panggil orang, tolong ceritakan gajah. Oh, gajah itu katanya panjang. Ini Pak, terpegang ke belalai. Ya kan? Ada yang terpegang, ada lebar, panjang, terpegang ke telinganya. Ada yang lebih besar lagi, pandang perutnya. Ada tuh pandang kakinya. Ya, karena mereka tidak paham kan, hanya meraba-raba. Nah, sama dengan Tuhan. Ada orang meraba-raba, kayak Nabi Ibrahim, melihat pertama bintang. Ini Tuhanku. Setelah bintang itu tenggelam, aku tidak mau yang tenggelam. Timbul besoknya apa? Bulan. Ini lebih terang. Ini Tuhanku, ya Ibrahim. Hilang lagi. Ya Ibrahim, aku tak mau Tuhan hilang. Akhirnya hari ketiga dilihatnya matahari bersinar. Nah, ketika itu Ibrahim masih dalam pengasing dalam hutan. Akhirnya apa Bu? Ini katanya lebih besar. Ini lebih terang. Ini lebih kuat cahayanya. Ketika tenggelam di ufuk timur, aku tak mau yang tenggelam. Barat. Iya, aku tidak mau yang tenggelam. Nah, jadi ada orang teraba-raba, Bu. Kadang-kadang manusia dianggap Tuhan. Kadang-kadang patung berhala. Karena tidak ada ilmu. Nah, itulah yang disebut orang Pak syirik. Ya, zamannya siapa? Khalifah Umar ya. Iya. Itu boneka, setelah itu dimakan. Iya. Itu Umar itu, zaman Umar. Kalau udah salah sebenarnya. Nah, benar itu. Jadi begini Bu, ceritanya Umar bin Khattab itu. Jadi bilang Umar, masing-masing kami ini membawa Tuhan kami di samping Ka'bah. Jadi ada 360 buah berhala di Ka'bah. Jadi ya Umar, aku membuat itu Tuhanku itu dari gandum dan gula. Ya kan? Jadi kubikin persis manusia Bu. Nah, jadi ya Umar, mulai kami start ini pagi sampai jam 9 mulai lapar ya Umar. Ku ambil tangannya, ku makan ya Umar. Ya, itu kenyataan Umar bin Khattab. Nanti Bu, sampai naik dari jam 9 naik lagi ku makan tangannya sebelah lagi. Habis itu Bu, sampai jam 12 si Umar ku makan kakinya. Ya. Larut tengah hari ku makan lagi sampai ke pahanya ini. Jadi habis itu ya Umar, ku tinggal terakhir tuh di kepalanya. Begitu sampai sore lapar, habis satu Tuhan satu ekong itu masuk dalam perutku. Makan Tuhan. Nah, ya, maka itu Bu, di Al-Quran disebutkan wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an.
itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Jadi sembahlah Allah, jangan engkau syarikat. Jadi orang di tauhid ini, Bu, di tauhid zat itu lawannya syirik. Ya makanya kalau orang berbicara syirik Pak di ilmu tauhid. Nah kan? Nah, yang terjadi apa, Bu, ya? Ada, Bu, yang pertama orang syirik itu adalah manusia dianggap Tuhan. Ya kan? Makanya ada yang menuhankan, maaf tuh Al-Masih. Dalam pandangan Islam Al-Masih itu kan hamba. Ya kan? Nah, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan apa kata Allah? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Masih, dan malah Isa Al-Masih sendiri berkata, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, ya Nabi Isa, sembahlah Allah karena Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itu tingkat pertama, Bu. Ya. Nah, kadang-kadang, Bu, ada orang pengajian ini, Pak, kajian tentang hakikat ma'rifat. Saya sering menemui orang itu tidak sholat lagi, Pak. Tidak mau sholat, Bu. Padahal ketika dia belajar syariat tarikat, ya kan, dia ibadahnya kuat mantap. Ketika dia naik belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat, ternyata pemahamannya karena belum sempurna, Pak. Sholat tidak dilaksanakannya, puasa. Padahal dia kadang-kadang ada sudah haji. Saya tanya, kenapa enggak sholat? Saya sudah la haula katanya. Yang ada cuma Allah. Kalau hanya ada Allah, kepada siapa saya menunjukkan ibadah saya? Saya juga tidak ada. Bukan begitu saya bilang. La haula wala itu hanya hakikat batin. Syariat Rasulullah masih jalan. Kita sembahyang, kita disembahyang oleh Allah. Kita la haula. Itu bisa terpeleset. Nah, orang biasa menyebut apa, Pak? Ilmu apa? Ilmu sebuko. Ya, sebuko. Ya. Padahal ilmu itu betul, tapi pemahaman keliru. Ya, model cerita Wali Songo kan Syekh Siti Jenar itu kan. Ya. Selip juga istilahnya. Ustaz. Ya, ini begini, Pak. Kalau itu Siti Jenar itu satu bagian membenarkan, satu bidang menyalahkan. Beliau salah hanya syariat, tetapi lembatin lembah hakikat, insya Allah betul beliau itu. Lah, itu satu. Yang kedua lagi, Bu, ada lagi yang bertuhan dengan dirinya sendiri. Apalagi itu? Yang tadi dia mengatakan, itu Fir'aun. Jadi begitu Fir'aun itu sudah mendominasi tentang akal berfikirnya di kerajaannya, maka dia kepada pendukungnya, pengikutnya, Fir'aun mengucapkan, Bu, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi. Karena punya power. Nah, jadi itu apa? Artinya apa? Artinya Umar itu, Fir'aun itu, ya, dia salah kaprah. Padahal diberikan sedikit aja kekuasaan. Iya. Jadi ketika berdialog dengan Musa kan, bilang Musa, Tuhanku itu menghidupkan, mematikan. Jadi diminta, Bu, ambil orang yang ada di penjara 2 orang. Lihati Musa, aku ini Tuhan. Penggalnya, Bu, 1 orang di leher. Nah, itu aku mematikan. Bilang Musa, kalau menghidupkan apa? Keluar engkau, hidup engkau. Nah, okelah je Musa. Sekarang Tuhanku menerbitkan matahari di arah timur, menenggelamkan di arah barat. Kalau sampian betul-betul Tuhan, coba balik. Angkat tangan dia, Pak. Nah, jadi apabila orang mengaku diri Tuhan, itu keliru. Apa sebab? Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati? Ya. Karena Tuhan kan bisa mati. Bisa mati. Ya kan? Yuhyi wa yumit, Tuhan yang malah menghidupkan, mematikan, kan begitu. Nah, itu kedua, Bu, ya, siriknya. Yang ketiga adalah orang disebut dengan syirik sifat, Pak. Nah, apa syirik sifat itu, Bu? Jadi sifat itu begini. Jadi Tuhan itu kan maha mendengar. Disebut dengan maha sama, maha melihat, maha basar kan, al-basirun kan, melihat. Kalau kalam itu kan berkata-kata kan, kalau kudrat iradah berkata kemauan, ya hayat kan hidup. Itu pada hakikatnya di sifat 20 itu milik Allah kan, milik Allah. Ya, jadi
bagaimana orang siriknya? Nah, orang sirik di sifat itu apabila ya dia mengambil sifat Tuhan. Ya Pak, sifat Tuhan. Misalnya Allah kudrat. Nih ya, saya nih sudah banyak ibadah nih. Sudah banyak zikir nih, Bu. Pokoknya malam-malam nih saya tahajud sekian, duha sekian. Saya baca Quran nih berapa juz. Ya kan? Ini sampai ada sifat ananiyah, kehambaan dia melaksanakan, tidak bisa la haula wala, dia syirik. Makanya Ibnu Abbas tadi menyatakan, la haula wala, aku tidak kuasa untuk melaksanakan peribadatan kecuali itu pertolongan bantuan Allah, dan hamba tidak bisa menjauhkan maksiat dan dosa kecuali Allah. Ya, jadi orang yang disifat ini tadi, Bu, merasa dia segala-galanya. Nah, timbul apa, Bu? Sombong. Iya. Walaupun Ustadznya ada sekarang kan digalakan one day one juice. Ya, iya, tetapi satu hari paling tidak satu juz. Ya, oke, itu betul. Tapi dalam ananiyah jiwa kita harus minta tolong. Harus tetap. Misalnya Bapak rutin saban hari duha. Tiba-tiba ada perintah dari wakil wali kota, Pak Nusirwan misalnya. Pak Haji, Arfan kesini, aku penting, ayo. Padahal Bapak tadi harus sholat duha, tapi karena penting, datang. Sudah sore, tadi aku nak sholat duha, karena aku ada kegiatan. Karena tadi tidak ada pertolongan bantuan Allah. Memang Allah hanya rahmatnya begitu. Nah, itu Bu, orang syirik di sifat namanya. Itu sunatkan Ustaz. Itu kalau wajib jangan sampai tinggal Ustaz. Nah, yang ketiga Bu, ada syirik lagi. Syirik disebut dengan tauhidul asma, mentauhidkan nama Tuhan. Dalam Quran Pak disebutkan walillah asmaul husna fad'u biha. Namaku kata Allah 99, panggillah namaku itu, jangan manggil yang lain selain Allah. Nah, ternyata Bu apa? Misalnya nama Allah Ar-Rahman. Ibu Ar-Rahman itu artinya pengasih, Pak. Penyayang. Lihat ibu orang baik hati, lihat orang suka memberi-beri. Baik benar hatinya. Ibu kalau hanya tertuju kepada orang itu dalam ilmu hakikat itu syirik. Ya Tuhan, ini mencontoh sifatku. Misalnya lagi Bu, lihat orang ada gubernur, ada presiden, raja. Ujar Allah Ta'ala, jangan engkau kepada dia, kepada aku. Al-Malik itu aku yang raja, aku hanya memberi amanah kepada dia. Nah, jadi kita tidak lepas Bu. Lihat lagi Bu, ibu datang ke tempat orang kaya, apakah di Sulawesi, apakah di Jawa Pak, di Banjar, banyak orang kaya, di Samarinda. Apabila Rasulullah kita datang suatu rumahnya, kita tertegun melihat kekayaannya, rontok iman kita. Jadi kita kembalikan Bu. Dia kaya, Allah ganiun, Allah kaya semesta alam, itu milik Allah, diamanahkan saja. Lepas kita syirik. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Asmaul Husna ini nama Allah ini, Pak, wajib itu nama Allah. Hanya untuk Allah, Bu. Nah, sekarang syiriknya di mana? Apabila nama Allah itu ditempatkan, Bu, atau diberikan kepada benda, kepada manusia, tidak melewati Abdul atau itu. Contoh, misalnya keluarga ibu ada nama Abdurrahman. Ada. Nah, kalau ibu hanya memanggil dia Rahman, syirik sudah. Karena Rahman yang Maha Penyayang, kasih sayangku kata Allah, langit dan bumi semesta alam. Kalau kita berikan ke dia Abdurrahman, ini hanya diri dia. Hamba ya. Hamba pengasih. Sama Bu, orang misalnya ada masjid. Ya, musola. Diberi nama dia Ar-Rahim, itu syirik itu. Ditempatkan nama Allah kepada benda. Harusnya Baitur Rahim, Baitur Rahman. Makanya Ka'bah itu Baitullah tuh, Pak. Namanya kan Allah, nama Tuhan. Ini rumah Allah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kalau misalnya Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas bukan nama Tuhan. Jadi pokoknya ibu cari aja nama di dalam itu. Di dalam Asmaul Husna itu ada nama Tuhan. Iya. Iya kan? Jadi misalnya tidak boleh nama Tuhan ditempatkan, diberi nama kepada benda sesuatu tanpa ada ujungnya, tanpa ada pertanyaan. Misalnya nama orang, namanya Bu, nama Allah itu misalnya Kadir. Boleh Abdul Qadir, boleh Muhammad Qadir, boleh Ahmad, asal ada depannya. Ya, kalau masalah masjid tadi Ar-Rahman. Ar-Rahman harus Baitur Rahman.
Tidak boleh nama Tuhan itu ditempatkan, syirik hukumnya. Ya, harus ada Karena kata Rahman tadi, depannya, Pak, ya. ah. Harus ada kata. Tapi Ada kalau depannya. ketidaktahuan sudah Nah, berlanjut, kalau tidak tahu, yang tahu ngasih tahu. itu Ya. diperbaiki. 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 Iya, diperbaiki. Jangan sembarangan itu. Nah, itu kan itu Ustadz kalau di itu berarti Departemen Agama punya Iya, harus. Jadi jangan sampai ya kita melecehkan nama Tuhan, nama Allah. Itu Departemen Iya Agama kan? harus juga. Harus selektif Nah, terhadap kan masjid ada itu. nama-nama Nah, musola. iya, jadi artinya Iya, begini. nama langgar. Iya, iya, Ya. iya, Kan Ustadz pernah itu iya. berubah dulu dari langgar sisi musola berubah jadi masjid. Nah, Itu mencari nama-nama itu Iya, kan. maka itu Bu ya di Ka'bah di zaman Nabi Muhammad itu ada namanya berhala, patung 360 buah, yang gede, yang besar itu Lata, Uzza dan Manat namanya. Lata itu dibuat di dalam masjid, ditaruh di dalam Ka'bah, itu terbuat dari emas murni. Ya kan? Jadi itu juga Lata, Uzza, itu juga. Nah, yang terbesar 3 itu. Nah, sekarang ketika ditanya, "Kenapa kamu minta?" Katanya, "Kami ini wasilah saja. Ini untuk menuju pada Tuhan." Itu syirik. Sama orang, Bu, ya, misalnya ibu membangun rumah, tiba-tiba ada mimpi harus dipotongkan ayam jantan. Potongkan, syirik itu. Untuk apa itu? Betul. Ya kan? Jadi kita nggak boleh, Bu. Kadang-kadang orang kan berziarah ke Wali Songo, ke Datuk Kelampayan, Datuk Sanggul. Ziarahnya boleh, mendoakan orang ahli kubur, boleh. Bacakan Yasin, ya kan boleh. Itu nggak dilarang. Ya kan? Nah, yang kalau kita berdoa kepada yang dianggap keramat tadi, wahai yang ada dalam kubur, tolong bantu. Itu sudah syirik, sudah. Syirik, ya, Pak, ya. Yang bisa membantu menolong cuma Allah. Kecuali ngomong begini, Bu. Ya Allah, ya Rabbi, Rahman Rahim Engkau, rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, petunjuk Engkau yang Engkau berikan kepada ahli kubur ini, mohon ya Allah limpahkanlah kepada hamba juga. Karamah itu boleh. Aturan anunya. Caranya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau terpleset. Iya, kalau misalnya baca Yasin, aku baca Yasin, nah aku minta ke sidin, syirik itu dulu. Ya. Makanya Al-Quran dah menyatakan surah As-Surah 213 punya begini, Pak. Fala tad'u ma'allah ilahan ahar fatakuna minal mu'ajjabin. Maka jangan kamu menyeru, menyembah, berdoa kepada Tuhan yang lain daripada Allah, yang menyebabkan kamu akan diajab oleh Allah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Nah, kadang-kadang, Bu, apa, Bu, ya? Ada orang, Bu, malam-malam ini, ya kan, memohon, minta bantuan, ya kan? Ya Syekh itu, ya Syekh ini. Wah, itu hati-hati itu. Ya kan? Hati-hati itu. Jangan, hanya Allah. Makanya kalau ibu membaca Qul huwallahu ahad, ayat kedua, Allahus somad. As-somad itu kata Allah, bagiku kamu meminta, bagiku minta pertolongan, bagiku engkau berhajat. Allah hanya aku, Allah suka dimintai. Makanya disebutkan uduni astajib lakum, minta per aku beri. Jangan kau lain syirik. Ya kan? Nah, lah itu yang disebut dengan tauhidul asma. Jadi khusus pada Allah, ya kan? Ya, ini ada kurang lebih 5-10 menit lah. 10 menit. Ya, yang terakhir ini tauhidul af'al yang kita bahas ini. Ya. Tauhidul af'al adalah yakin perbuatan Allah. Misal, Bu, ya kan? Nih sekarang ini kan banjir. Ya. Kadang-kadang, Bu, tanah longsor, ya kan? Ya, musibah di Ya, mana-mana. tsunami di mana-mana. Ini Gempa. pasar Senen kebakaran. Kebakaran. Di Jakarta kan. Nah, itu, Bu, secara lahiriah adalah musibah alam kan? Ya. Tetapi apa kata Allah? Kata Rasul, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu itu kecuali izin Allah. Nah, maka itu, Bu, lah Allah menyatakan
kullu min indillah. Katakan wahai Muhammad, semua itu datang dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan alam semesta masuk kamu. Itu pandangan hakikat, pandangan di dalam batin. Jangan sambat Allah melulu, mencuri Allah Ta'ala. Ya kan? Nipu Allah tak ada mau kayak itu. Makanya ilmu 4 tadi, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat al-ma'rifat, apa artinya? Ilmu syariat itu hanya ilmu sholat, puasa, zakat, ilmu zikir, ilmu haji. Ilmunya harus dikuasai. Tarikatnya apa? Tarikatnya menjalankan ilmunya. Adanya ilmu zikir, ada ilmu selawat, ada ilmu baca yasin, ya kan? Ada ilmu haji. Nah, itu tarik menjalankan. Ya, yang ketiga hakikat. Hakikat ini untuk Allah. Makanya ada i'tikad, ada hakikat. I'tikad itu perpegangan sesuai Al-Qur'an hadis, ditambah lagi qiyasal ijma' itu perpegangan. Jadi yang nama hakikat itu kebenaran yang dipingkuti, yang dipegang. Kalau lepas dari Al-Quran hadis nggak dipakai. Nah, itu ilmu hakikat. Nah, ilmu ma'rifat apa? Ilmu ma'rifat itu mengenal Allah laisa kamisal, tidak sama dengan sesuatu. Dan mengenal alam, wujud alam ini, la haula wala, Ibnu Abbas tadi. Tiada kuasa. Jadi maka 4 ilmu itu harus ada ke diri. Nah, orang yang tidak paham apa? Kalau aku sudah di hakikat ma'rifat, ngapain aku sholat? Salah dia. Kalau seandainya Pak ilmu hakikat ma'rifat Rasulullah, tidak mungkin dia mau sholat. Mungkin Ka'bah sudah dihancur. Sampai sekarang masa aja orang tawaf kalau, masa aja berhaji kalau. Berarti apa? Syariat itu ilmu syariat datang dari Allah kepada Rasulullah umatnya. Tarikat mengamalkannya. Hakikat untuk Allah yang dipuji. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu orang hakikat untuk Allah. Dan ma'rifatnya apa? Ya tadi ma'rifat mengenal Allah yang tidak laisa, tidak sama dengan alam. Itu mengenal Allah. Ya kan? Kulluman alaiha pan. Semua yang ada di dunia ini panah, hancur, binasa bu. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Kekal jatuhan engkau yang Muhammad yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, jadi inilah intinya bu. Kalau demikian apa? Seluruh kekuasaan kita ini panah, hancur. Hanya Allah dalam hakikat. Dalam syariat tetap aja berlaku ilmu syariat. Itu yang dapat disampaikan, ya kan? Ya. Semoga penjelasan kita ini dapat memberikan wawasan ilmu, pemahaman kepada kita semua, ya kan? Juga dan bermanfaat, ya kan? Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi sesamanya. Semoga Allah menunjuki kita, semoga Allah memberi rahmat kepada kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka antallah la ilaha illa antal hayyul qayyum, innaka antallah la ilaha illa aliyul azim, innaka antallah la ilaha anta la haula wala quwwata illa billah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya ghani ya razaq ya zal jalal wal ikram, anta rizqna rizqan katsiran kabiran wasi'an halalan thayyiban qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami, Ya Allah, kesalahan kami lahir dan batin dan kesalahan orang-orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, terimalah, Ya Allah, ampunan Engkau atas dosa-dosa kami, Ya Allah. Selamatlah kami dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan nar wa sallallahu ala khairi khalqi wan nuri sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Jamiat Al-Hashimi MHS, kedatangannya dan kupasannya, bahasannya. Insyaallah nanti minggu depan kita bertemu lagi. Insyaallah. Ya. Ada yang baji juga, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya di sini. Semoga ini kita juga ada hikmahnya, bermanfaat. Ya. Pemirsa yang kami hormati,
demikianlah acara syair dan syiar yang ke-59. Insyaallah minggu depan dengan waktu yang sama sekitar pukul 14 sampai pukul 15 kita akan membahas syair yang ke-60. Semoga pemirsa tidak jemu-jemunya melihat kami. Juga kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada perlu bahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih bisa berdialog, nanti kita ini silakan dengan Ustadz Haji Muhammad Dr. Andes Al-Hashimi. Ya. Ini di Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Kerabat kerja TV Islamic Center juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.